kebanyakan startup itu gagal karena mereka fokus on the product first. It's wrong. We have to focus on the acquisition first. Jadi ada yang namanya pirate framework kalau di produk, orang produk. Well, kalau kita berbicara startup, memang sedang naik daun, tapi juga in the same time sedang banyak kita melihat perusahaan startup yang akhirnya gulung tikar dan lain sebagainya gitu. Gimana challenge-nya dari PT Ashifa Fotografi Pionir ini sendiri merintis bisnis startup gitu? Oke. Jadi as we know, banyak startup yang mungkin nggak sampai gulung tikar tapi lagi hiring freeze. Oke. Dan alhamdulillah malah di Ashifa lagi hiring gitu ya. Jadi tapi kita nggak boleh sombong ya. Maksudnya ada banyak perusahaan-perusahaan yang awalnya juga keren banget, startup yang idenya inovatif banget tapi melewat gitu laporan keuangannya. Jadi di sini aku punya mentor-mentor yang luar biasa. Bahkan aku nge-hire orang-orang yang juga senior yang willing to work with me gitu ya as a CEO. Walaupun mereka jauh lebih tua dari saya, tapi mereka mau dan mereka juga sambil jadi mentor gitu. Jadi kebanyakan startup itu gagal karena mereka fokus on the product first. It's wrong. We have to focus on the acquisition first. Jadi ada yang namanya pirate framework kalau di produk, orang produk. Pertama itu acquisition. Acquisition, siapa yang mau pakai platform ini? Siapa yang bakal ngepromosiin platform ini? Siapa yang mau invest di platform ini? Dan itu yang akan aku lakukan dalam 3 bulan ke depan. Mau kita bicara 3 bulan ya, ini 3 bukan bulan. setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kita bagi chunk kecil. 3 bulan itu pun sebulannya di breakdown lagi activitiesnya apa. Jadi kita dan make sure kita nggak costly gitu. Kita pikir mungkin alhamdulillah karena aku ada background di engineering management yang mana kita belajar rumpun TI juga ya, teknik industri. Jadi belajar tentang effectiveness and efficiency. Jadi harus belajar dengan aku make sure budgetnya kita cukup dan alhamdulillah kan masih cukup aja nih buat ngegaji intern terus untuk maintain a positive cash flow ya. Kerja keras lah saya pitching ke klien gitu ya. Tapi ya yang penting ada duitnya dulu untuk bisa at least do the acquisition part gitu. Oke, jadi produk itu come second. Product not come second. The concept of course the first ya. The concept first and then acquisition second. The third when. Because investors always wanna know when. Only wanna know when. You have a brilliant idea blah blah blah, but when? And how much? Yeah, itu later. When dulu tapi tetap. Okay. How much tetap. Karena kan they want to invest ya. And then how much they'll have to pay and how much they'll get of course kan ROI gitu kan. Kalau kita konteksnya bisnis. But first acquisition, timeline and money baru. Itu yang harus kita pelajari juga dan itu saya juga baru tahu gitu ya. Awalnya saya apa dalam 3 bulan ini saya harus bikin produknya dulu gitu ya. Saya hire engineer atau gimana? Enggak, salah. Udah hire engineer, udah build developmentnya, kalau nggak ada yang pakai siapa? Buat apa gitu. Dan itu yang terjadi di beberapa startup I think ya. Jadi secara financially juga harus strong dulu ya. Karena kebanyakan akhirnya mereka nggak mampu membayar karyawannya karena mereka fokusnya berbeda di awal. Apalagi mereka sudah punya tanggung jawab ke venture gitu ya. Jadi banyak yang gajinya mungkin dipotong atau layoff itu karena mereka ada tanggung jawab ke venture, mereka harus menghasilkan gitu Mbak. Itu sih yang saya pelajari. Wow, dan ini sudah jalan sekitar hampir 3 tahun ya? 3 tahun lebih lah ya. Tapi kalau sebagai legal business entity baru Januari tahun ini. Oke. Dan masih bisa dibilang ini melalui di masa pandemi gitu kan? Ya. Apa aja tantangannya pada waktu itu? Wah, pandemi luar biasa ya karena foto kan kita harus fisik berhenti. Ya, datang ya. Tapi kita ikut tren juga, kita bikin jasa virtual photoshoot ya, yang lagi ala-ala waktu itu, tapi sekarang udah gak zaman ya. Yang kedua, kita ya biasalah bikin SOP, protokol, bahkan waktu itu ada masa di mana every photographer yang turun ke lapangan harus di antigen dulu. Dan itu di cover sama kliennya ya, karena kan biar safe juga buat dia dan keluarganya. Ya itu jauh lah ya Mbak ya. Cuman alhamdulillahnya tetap ada jalan bisnis-bisnis yang gak mesti turun tangan, turun lapangan. Seperti graphic design, motion graphics. Nah itu jalan alhamdulillah. Jadi it was struggling karena kadang-kadang klien juga kan punya cost efficiency.
because Betul. fighting through the pandemics, jadi Iya. kita ya adjust juga lah ya harganya harga pandemi gitu. But then alhamdulillah tetap jalan sih. Oke, dan sekarang sudah mulai back to normal sepertinya ya. Iya alhamdulillah sudah. Nah tadi kan kalau saya lebih bahas ke arah fotografi, videografi. Kita baru banget di bulan lalu kita merambah satu axis business lagi nih Mbak. Apa tuh? Kita punya agency, full stack growth marketing agency sekarang. Namanya Siner Growth by Momento. Jadi Siner Growth ini kita ada social media management, paid ads management, website development dan management, SEO juga. Terus bahkan kalau misalnya dia mau foto produk, kita provide juga karena dari Momento base-nya. Terus kalau misalnya dia mau bikin event, Ya. kita lagi pengen rambah ke arah community engagement. Jadi dia bikin event, mungkin webinar atau seminar, kita bantu conduct dan kita connect ke beberapa orang yang bisa join. Dan kita after the event, kita jalin komunikasi dengan para audiensnya melalui grup Telegram atau WA gitu ya. Jadi kita feeding mereka konten terus sampai akhirnya mereka aware dan akhirnya mereka convert. Itu yang kita produk utamanya Siner Growth itu. Oke. Jadi itu baik. baru lagi dan tapi nggak nyangka dalam belum sebulan udah banyak klien di Siner Growth justru. Wow. Jadi ini continuously evolving gitu ya, terus Yes. berkembang terus dan akan kedepannya pasti masih akan ada Tambah, inovasi-inovasi iya. baru lagi.